Shalom Bapak Ibu semuanya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah GBI Bethel Bandung. Baik Bapak Ibu yang hadir secara onsite di tempat ini maupun Bapak Ibu yang bergabung secara online. Apabila kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah pada hari ini, itu semata-mata karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti ada tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kiranya kita bisa lebih sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kita mau sepenuh hati mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu telah mengasihi kita. Mari saya undang Bapak Ibu, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau. Biarlah Tuhan kami mohon perkenanan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami hanya boleh memandang akan Engkau. Dan kami Tuhan Yesus boleh lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau. Biarlah Tuhan Engkau juga mengurapi Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan yang mengambil bagian Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga Tuhan boleh memuji membesarkan nama-Mu dan kami boleh mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Dan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, dan Shalom Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan ibadah online. Mari bersama kita bersatu hati, kita mau memuji Tuhan, sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dan ajaib kuasa-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama kita mau nyatakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Mari saya undang bangkit berdiri, nyatakan kepada Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah. Mari saya undang bangkit berdiri. Dulu, sekarang, dan selamanya ajaiblah kuasa. Bagi kita yang mengasihi dan percaya pada Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mari nyatakan bersama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita boleh lihat kiri kanan kita dan berikan senyum yang terbaik. Sebab Tuhan Yesus begitu baik buat hidup kita. Kalau kita ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari bersama kita membuka hati kita. Kita mau mendengarkan isi hati Tuhan melalui hamba-Nya. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar dari pribadi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah di setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang sahabat kami Tuhan. Bahkan Engkau dekat, Engkau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdian kami tak dapat Tuhan bisa membalas kesetiaan-Mu. Dan berharga. Mari bangkit berdiri, nyatakan kepada Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Dengan segenap hati kami mau nyatakan kembali Tuhan. Kemanakah aku dapat? Kami tidak dapat menjauhi Roh-Mu Tuhan. Menjauhi Roh-Mu. Sebab kami damai Tuhan. Saat kami tahu Kaulah sahabat kami. Bahkan Engkau dekat dengan kami Tuhan.
bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Yesus. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, Sungguh besar pengorbananmu bagiku. terima kasih buat pengorbanan Tuhan, buat pengorbanan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami mau menghargai Tuhan kebaikan-Mu dengan pujian kami Tuhan, dengan sembah kami Tuhan. Oh Yesus, Sungguh indah sungguh indah, yang Kau sungguh indah Tuhan. pikirkanku, Haleluya Yesus. bagiku.
Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Kau besar. Perbuatanmu sungguh-sungguh ajaib, tiada sepertimu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Kau yang dipuji, dimuliakan. Sebentar tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan urapi Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang akan membawakan firman Tuhan. Sertai hamba-Mu, hikmat Tuhan menyertai hamba-Mu, apa yang dikatakan yang berasal dari isi hati-Mu. Dan Tuhan juga berkati kami semua yang ada di onsite di sini dan di online di rumah kami masing-masing. Urapi kami, Roh Kudus yang menyertai kami, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan, kami bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar murah hati seperti Bapa kami murah hati. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, semua katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya kalau kita mengangkat hati dimanapun kita beribadah, hadirat Tuhan akan menaungi hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Murah Hati. Lukas pasal 6 ayat 36 berkata demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara sekalian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati artinya suka memberi atau mudah memberi, tidak pelit. Tetapi murah hati juga berarti penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati. Itu menunjukkan bahwa murah hati tidak berarti hanya memberikan uang kepada orang yang membutuhkan. Tetapi kita memiliki sifat menyayangi orang lain, penuh kasih, suka menolong, dan berbuat hal-hal yang baik. Tuhan mau kita menjadi umat yang memiliki kemurahan hati. Kenapa? Yang pertama, karena ternyata murah hati adalah sifat Allah sendiri. Dalam Matius 5 ayat 45 sampai 48 dikatakan demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu sangat baik dan Dia memberikan matahari serta hujan kepada orang yang baik dan kepada orang yang jahat, tidak membeda-bedakan. Sehingga kalau kita hanya memberi salam kepada orang yang baik kepada kita, kita hanya menolong orang yang memang kita ada hubungan dekat dengan dia dan dia mengasihi kita, apa lebihnya kita dari orang yang tidak mengenal Tuhan? Saudara, bukankah Tuhan tetap berbuat kebaikan kepada para ateis, kepada para penentangnya? Di dunia ini ada 3 konsep hidup. Yang pertama konsep hidup iblis, balas yang baik dengan yang jahat. Air susu dibalas dengan air tuba, itu setan. Tapi yang kedua, balas yang baik dengan baik, balas yang jahat dengan jahat. Itu konsep hidup manusia. Tapi Tuhan ingin agar kita punya konsep hidup ketiga. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan wujudnya adalah bermurah hati kepada orang lain, sama seperti Bapa di sorga yang adalah murah hati. Yang kedua, mengapa Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang murah hati? Karena ternyata murah hati adalah buah roh. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian kemurahan. Buah roh adalah karakter orang yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Ini sebetulnya bukan sifat pembawaan asli atau awal kita, tapi setelah Roh Kudus ada di dalam hati kita, Dia membawa kasih Allah. Dan salah satu wujud kasih adalah murah hati.
Karena 1 Korintus 13 berkata kasih itu murah hati. Berarti kalau kita penuh dengan Roh Kudus, cirinya adalah murah hati, tidak suka mendendam, tidak memiliki kepahitan. Tetapi sebaliknya kalau kita merasa diri kita orang Kristen yang penuh Roh Kudus apalagi, tapi suka marah, dendam, jengkel sama orang lain. Bukan Roh Kudus, mungkin roh jahat yang sedang menguasai kita. Sebab buah roh itu adalah kemurahan hati. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kemurahan hati itu pertama-tama kita bisa lihat di dalam diri Allah sendiri. Karena Tuhan itu murah hati kepada kita, maka kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman. Dan karena Allah itu murah hati, maka kita menerima apa yang seharusnya tidak kita terima, yaitu keselamatan. Mestinya kan kita orang berdosa dihukum, tapi Tuhan mengampuni dosa kita sehingga kita tidak dibinasakan di neraka. Mestinya kan kita orang berdosa tidak menerima keselamatan, tapi Tuhan memberikan sebagai anugerah kasih karunia, artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima keselamatan, itu semata-mata karena kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan, dan bukan karena jasa-jasa kita umat manusia. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Belum bertobat, belum suci, belum melakukan apapun yang merupakan kehendak Allah. Yesus mengambil inisiatif mati di kayu salib. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita, yaitu kita yang percaya kepada Yesus. Allah juga membenarkan kita di dalam Kristus. Kita ini kan orang berdosa dan secara hukum kita harus dibinasakan. Tetapi waktu kita beriman di dalam Kristus, in Christ, setiap kali Allah memandang kita, Dia selalu memandang kita melalui perantaraan Kristus. Kalau Dia lihat kita langsung banyak dosa, tapi karena kita berada di dalam Kristus, tiap kali Bapa memandang kita, yang Dia lihat adalah kesempurnaan Kristus yang telah mati untuk menebus dosa kita. Kalau misalnya hidup kita ini ibarat tisu yang saya sudah remas-remas, dan akhirnya tisu ini menjadi kusut, tidak licin. Tetapi kemudian ketika tisu yang kusut ini saya masukkan ke dalam Alkitab yang rapi, apa yang saudara lihat? Apakah tisu yang kusut? Tidak. Karena ini sudah ada di dalam Alkitab ini, maka yang saudara lihat adalah Alkitab yang rapi. Kita ini masih banyak kekurangannya loh saudara. Kita harus bertumbuh menjadi serupa seperti Yesus. Tapi kenapa di hadapan Dia kita disebut orang benar? Artinya dinyatakan tidak bersalah, tidak berdosa. Karena Bapa melihat kita melalui Kristus. Ini anugerah yang luar biasa. Lagi pula Allah mengangkat kita menjadi anaknya. Ini lebih luar biasa lagi. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Saya mau bilang begini. Seorang hakim yang menjatuhkan vonis atau keputusan, kamu tidak bersalah. Tidak seharusnya hakim itu kemudian berkata, dan saya juga menyatakan, mulai hari ini saya mengangkat kamu menjadi anak saya dan kamu akan mewarisi seluruh harta milik saya. Menyatakan orang itu benar adalah satu hal, tetapi tidak serta-merta dan tidak harus, bahkan mungkin gak ada hakim yang menyatakan kepada terdakwa, kamu bebas, kamu benar, lalu ditambah, kamu sekarang jadi anak saya. Nggak ada saudara. Hanya Allah yang melakukan itu. Karena kasih dan kemurahan hatinya. Kita dibebaskan dari hukuman api neraka aja. Aduh itu luar biasa anugerahnya. Kok mau-maunya Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Sehingga kita disebut sebagai
Anak yang bisa memanggil dia sebagai Bapa, ada keintiman. Inilah kemurahan hati Tuhan. Kalau Tuhan lihat salahnya kita masuk neraka semuanya saudara. Tapi karena dia murah hati, dia meluputkan kita dari hukuman dan memberikan kehidupan yang kekal. Karenanya kita harus mencontoh sifat Allah ini. Siapa tokoh di dalam perjanjian lama yang kita bisa tiru teladannya dalam kemurahan hati? Salah satunya adalah Daud, saudara. Ketika Daud menjadi raja, dia bertanya kepada para pengawalnya, kamu tahu nggak masih ada keturunan Raja Saul nggak yang hidup? Mungkin pengawalnya pikir, wah gawat nih, jangan-jangan Daud akan membantai, membunuh semua keturunan Raja Saul. Karena Saul itu kan raja yang pernah berkali-kali mencoba membunuh Daud. Jangan-jangan balas dendam nih. Lalu seorang bilang, ada raja, dia adalah Mephiboset, cucunya Raja Saul, masih hidup. Tapi dia sudah timpang kedua kakinya, nggak bisa apa-apa. Tapi raja berkata, suruh ke sini. Orang berpikir juga, aduh mau diapain ini? Tapi ternyata ketika Mephiboset dengan ketakutan datang kepada Daud, berlutut, dia bilang, bangun Mephiboset, mulai hari ini kamu akan kujadikan anakku. Kamu makan sehidangan dengan aku. Yang pertama, Daud mengampuni kesalahan daripada Saul dan juga berimbas pada keturunannya. Dia tidak bunuh, dia tidak membenci, dia tidak dendam, dia mengampuni. Bukankah ini ciri dari kemurahan hati? Yang kedua, dia menjadikan Mephiboset sebagai anaknya yang boleh makan sehidangan dengan anak-anak raja yang lain, anak-anaknya Daud. Dan yang ketiga, saudara, dia memberikan harta Saul karena dia bilang, mulai hari ini Mephiboset, kamu sudah nggak usah tinggal di rumah orang lain, kamu tinggal di istana, dan seluruh harta milik Saul yang sudah diambil oleh orang-orang dikembalikan kepadamu. Jadi dalam satu hari Mephiboset yang kere ini saudara, yang melarat, jadi kaya raya dan punya kedudukan yang tinggi. Karena apa? Kemurahan hati daripada Daud. Sampai Mephiboset berlutut dan bilang, aku ini anjing mati. Mengapa engkau memperhatikan aku? Aku diampuni, aku dijadikan anak raja. Aku mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Apakah karena kebaikan Mephiboset? Sama sekali tidak. Ini adalah kebaikan Daud. Dan apa yang dilakukan Daud cerminan dari apa yang dilakukan Allah kepada kita. Dia telah mengampuni segala dosa kita. Dia menjadikan kita anak raja di atas segala raja. Kita bisa makan sehidangan dengan dia. Kita bisa menerima firman Allah, makanan rohani yang merupakan rahasia Tuhan yang disampaikan kepada anak-anaknya. Bahkan dia memberikan kepada kita harta rohani, warisan sorgawi, hidup kekal. Kita akan memerintah selamanya bersama dengan Kristus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Daud ngerti hatinya Tuhan. Sehingga walaupun dia banyak kekurangan loh saudara. Daud pernah bunuh orang, Daud pernah berzina. Tapi Tuhan sendiri ngomong, aku suka sama Daud. Dia orang yang hatinya berkenan kepadaku. Aku cocok, hatinya sama hatiku sama. Kalau Daud dihitung-hitung dosanya, wah masuk neraka dia. Tapi kenapa Tuhan mengampuni dosanya? Karena Daud merefleksikan kemurahan hati Allah kepada orang lain. Daud mengampuni orang lain, Daud menjadikan orang itu sebagai anaknya. Bahkan Daud memberikan harta yang melimpah, memberi kepada Mephiboset. Kalau kita merasa kita anak Tuhan tapi kita masih hidup dalam kepahitan, kebencian, tidak mau mengampuni orang lain, apa layak kita memanggil dia sebagai Bapa? Karena kita tidak mengalirkan kasih itu kepada sesama kita. Contoh yang lain dalam perjanjian baru, ini dikisahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Orang Samaria yang murah hati. Satu kali ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
dirampok di tengah jalan, ditelantarkan hampir mati. Imam lewat, kasihan tapi tidak menolong. Orang Lewi juga lewat, tapi dia tidak mau memberikan bantuan. Karena mungkin mereka pikir, jangan-jangan ini cuma siasat. Pura-pura mati waktu aku berhenti, lalu menolong dia. Ini teman dari para penyamun ini datang, lalu akhirnya saya yang kena celaka. Cepet-cepet aja. Kalau imam mikir gini, loh saya kan mesti tugas di bait suci, dan menurut hukum Taurat, orang yang memegang mayat itu najis, tidak boleh pelayanan di bait suci. Lah saya kan sudah siap pelayanan, nanti najis, nggak boleh pelayanan. Udah tinggalin saja. Tapi Yesus memberikan contoh ketiga, orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria itu diremehkan sama orang Yahudi, saudara. Dan hubungan mereka juga nggak rukun. Tapi melihat orang ini, si Samaria yang dianggap warga negara kelas 2. Karena sudah dianggap bukan Yahudi asli. Sudah blasteran, sudah campuran. Dia yang ternyata menolong orang yang terluka ini. Saudara, murah hati berarti ketika melihat ada orang yang kemalangan, kita berbelas kasihan. Dan lebih daripada itu, kita melakukan tindakan nyata, bahkan rela berkorban untuk menolong orang itu, bahkan tidak mengharapkan balasan, tulus. Lihat orang Samaria ini, dia mengobati lukanya, dia menggendong dan menaruhnya di keledainya, membawa ke rumah penginapan, memberikan minyak dan anggur, dan memberikan uang kepada pemilik penginapan. Dia bilang, saya masih ada urusan bisnis, nanti setelah selesai saya balik lagi. Ini uangnya, tolong rawat dia. Kalau kurang nanti saya bayar. Ini orang yang dia tidak kenal. Gak ada untungnya. Dia gak minta balasan apa-apa. Semua karena rasa iba, rasa kasihan. Tapi kemudian dia bertindak. Kalau saudara lihat ada orang susah lalu geleng-geleng kepala berkata, cek. Kasihan sekali, kasihan sekali. Tapi kita nggak menolong. Buat apa saudara? 1 Yohanes 3 ayat 17-18 berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Karena kasih Allah itu dari atas selalu mengalir lewat kita. Kalau kita tidak tergerak hati menolong orang lain, jangan-jangan kita tidak pernah mengasihi, mendapatkan kasih Allah. Karena kalau saudara disentuh oleh kasih Allah, kita akan mengalirkan kepada orang lain. Saya ingat di Jakarta ada bapak-bapak yang hampir tiap hari bawa besi, tongkat besi, saudara, yang di bawahnya itu ada magnet. Dia suka lihat di pinggir jalan. Kenapa? Suka ada orang-orang jahat. Orang jahat ini suka tabur paku di mana-mana. Sehingga kalau ada motor, mobil melintas, kena paku, kempes bannya, begitu berhenti, diperes sama gerombolan ini. Jadi si bapak bawa tongkat besi dan dia ambilin itu paku-paku dengan magnetnya. Apa untungnya? Nggak ada untungnya. Siapa yang dia tolong? Dia juga nggak kenal. Apakah ada resiko? Oh iya, bisa digebukin sama itu orang-orang jahat. Tapi dia melakukannya. Saudara, bukankah ini bukti kemurahan hati yang nyata? Ada seorang pemuda yang jalan-jalan di pinggir pantai. Kemudian dia lihat ada banyak sekali binatang laut yang dikenal dengan nama bintang laut. Ya. Lalu dia ambil bintang laut. Yang pertama dia lempar ke dalam air. Bintang laut yang kedua dia lempar ke dalam air. Oh saudara, banyak sekali bintang lautnya. Dan seorang teman yang menyertai dia bilang, ngapain kamu lempar itu? Kasihan kalau lama-lama di pasir kan mati. Dia kan perlu air, udahlah saya lempar aja. Percuma, ini kan ribuan ini bintang laut yang lagi terdampar. Kamu cuma lempar beberapa kan apa gunanya? Dia bilang, memang aku gak bisa tolong ribuan, tapi setidaknya yang satu ini
aku bisa tolong. Yang satu lainnya, aku bisa tolong. Saudara, kita nggak bisa menolong orang di seluruh dunia. Tapi orang yang ada dalam lingkungan kita yang terdekat. Keluarga kita, teman-teman kita, orang yang ada di sekitar kita. Bukankah kita bisa membuat perbedaan dalam hidup mereka kalau kita berempati dan peduli kepada mereka? Ada beberapa bentuk praktis kemurahan hati yang saya rasa kita perlu lakukan. Misalnya, kalau saudara melihat tetangga saudara, khususnya orang tua yang sedang kerepotan, misalnya dia baru pulang dari pasar kah atau dari kendaraan dan dia harus angkat-angkat padahal badannya kecil, sudah tua. Mengapa kita tidak menghentikan langkah dan kemudian berpaling dari kesibukan kita dan berkata, "Nek, saya yang tolong, saya yang tolong." Dan saudara yang mengangkatkan barang-barangnya ke rumahnya. Nggak usah minta balasan apa-apa karena memang itu bukan motivasi kita. Kita adalah manusia yang harus saling tolong-menolong. Kelihatannya sederhana, tapi itu adalah bentuk kemurahan hati yang Tuhan ingin agar kita lakukan. Kalau saudara punya teman, dan mungkin saudara dengar dia lagi ada masalah, bagaimana kalau kita telepon, just say hello. Mudah-mudahan kalau dia terbuka hati mau ngomong, kita bisa memberikan beberapa masukan. Atau mungkin ada teman yang perlu kita untuk curhat. Kita mungkin banyak kesibukan, tapi saudara bermurah hatilah. Berikan waktu saudara duduk, mungkin sambil ngopi, mendengarkan keluh kesahnya. Dan saudara memberikan sedikit masukan, jangan lupa menutupnya di dalam doa. Karena waktu kita berdoa, Tuhan Yesus sendiri akan hadir dan memberikan jalan keluar. Saudaraku, bersikaplah baik kepada orang-orang yang belum kita kenal, orang asing maksudnya. Misalnya kita lagi di kerumunan orang atau di mana, di tempat tertentu. Lalu kemudian kita mesti antri. Ya kita antri, jangan nyelonong-nyelonong. Walaupun kita nggak kenal semua orang. Orang Indonesia itu kadang-kadang kurang sabar ngantri, saudara. Jadi kalau misalnya di Singapura atau di Eropa gitu ya, suka begitu. Wah, dimarah-marahin sama orang, suruh mundur. Wah, jadi waktu ditanya, "Are you Indonesian?" Ya beberapa orang bilang, "No, I'm Filipin," katanya. Karena kan mirip-mirip orang Filipin. Karena orang Filipin rupanya agak lebih tertib barangkali dengan orang Indonesia. Nah, salah satu taktiknya nih, kalau ngantrinya panjang, dia suruh anaknya yang masih kecil, "Kamu ke depan dulu ya, 5 langkah. Anaknya kan jalan 5 langkah. Ibunya kemudian ikut. "Oh, kamu ada di sini ya, nak? Ya udah dah, mama temenin." Jadi dia lebih depan, saudara. Ini akal bulusnya ada aja ini. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mari kita bersikap baik pada orang asing, orang lain, antri, bersikap ramah, tidak marah-marah. Beri komentar positif di sosial media. Kalau misalnya saudara pesan apa itu, Gojek misalnya, Go-Kart. Apakah saudara memberi bintang yang bagus kepada pengemudinya setelah kita turun? Bintang 5 misalnya. Atau nyebelin bintang 1 aja, lalu saudara komen panjang-panjang. Dan besoknya orang itu dipecat dari pekerjaannya. Pada sekarang ini susah sekali cari pekerjaan. Apakah kita sampai hati berbuat jahat kepada orang lain hanya dengan komen kita? Hal lain apa yang sederhana yang kita bisa lakukan supaya pulang dari ibadah secara praktis kita bisa melakukannya? Rayakan, bahkan kalau bisa beri hadiah. Mungkin kalau anggota keluargamu atau temanmu berulang tahun, ya bagus kita memberikan setidaknya WA atau SMS selamat ulang tahun ya. Atau kita telepon selamat ulang tahun. Bagus juga kalau saudara kirim kue atau kirim bakmi barangkali supaya dia panjang umur sebagai simbolnya. Saudara-saudara, hal yang kecil tapi itu menyenangkan. Beri tip kepada pelayan restoran. Saudara-saudara, kalau saudara makan di luar, suka kasih tip enggak? Nggak usah, kan udah digaji, udah ada itu, oke. Tapi kan kemurahan hati itu artinya memberi
lebih dari yang dituntut, lebih dari yang seharusnya. Kalau saudara pesan makanan kepada Gojek, saudara selain kasih bintang, saudara suka kasih tip atau tidak? Apa sih artinya memberi tip 2.500 atau 5.000 rupiah? Nggak bikin dia kaya. Atau 10.000, nggak bikin dia kaya raya. Tapi dia senang, dia bisa tersenyum. Saudara sekalian, lakukan sesuatu kepada yang lain. Jadi pulang dari tempat ini ingat, kalau makan di luar dan sebagainya, kasih tip. Sebab orang juga kerjakan gajinya sangat terbatas. Dan kalau kita bisa memberikan berkat, walaupun tidak terlalu besar, menurut tukaran saudara, itu adalah sebuah kemurahan hati. Memberi lebih dari seharusnya, lebih dari yang diharapkan. Kasih barang-barang bagus kepada anggota keluarga saudara atau kepada temanmu. Kalau ngasih itu jangan yang udah nggak kepake, yang udah butut, yang udah sisa, ya. Karena orang lain itu kan bukan tong sampah, saudara. Kenapa saudara tidak kasih yang terbagus? Kalau ada para wanita, ibu-ibu khususnya yang punya tas-tas branded banyak. Coba saudara hitung selama kita banyak di rumah ini. Ada berapa puluh tas di sana. Nganggur tuh ada yang bertahun-tahun gak pernah dipakai. Kenapa nggak kasih adikmu atau ponakanmu? Kasih yang mereknya ternama. Tapi mahal nih Pak. Justru kasih yang bagus, jangan kasih yang jelek. Saudara kalau dikasih orang mau yang jelek atau yang bagus? Kalau orang kasih, kita mau yang bagus. Kalau kita kasih yang jelek saja. Kira-kira begitu kan ya. Kan hidup licik kalau begitu saudara. Ayo kita murah hati. Memberi uang kepada orang yang berkekurangan. Itu juga wujud daripada kemurahan hati. Bahkan kalau saudara mendengar gereja atau pelayanan butuh dukungan doa dan dana. Kita juga bisa terlibat untuk memberikan persembahan supaya pelayanan tetap bisa berkembang oleh anugerah Tuhan. Saudara doakan. Saudara yang diberkati ikut menabur. Supaya kebutuhan-kebutuhan yang ada, rencana bisa berjalan oleh anugerah Tuhan. Apa akibatnya kalau kita murah hati? Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada dua berkat yang dicatat di sini. Yang pertama, orang yang murah hati akan berbahagia. Karena memang terlebih bahagia memberi daripada menerima. Orang yang suka memberi dalam kemurahan hati, merasa hidupnya bermakna. Rasa sosial mengasihi sesama lebih nyata. Dan saudara sekalian, tiap kali kita bisa memberkati orang lain, kita loh lebih bahagia. Kita lebih bersyukur karena tangan di atas selalu lebih mulia dari tangan di bawah. Dan saya berusaha mempraktekkan itu juga dalam hidup saya secara pribadi. Bahkan dikatakan orang yang bermurah hati akan mendapatkan kemurahan. Pintu berkat dibuka karena Tuhan lihat dari sorga, ini anakku yang satu cocok hatinya dengan saya. Maka berkat itu akan melimpah dalam hidup ini. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kalau kelakuanmu jahat, sebetulnya engkau bukan menjahati orang. Pada hakikatnya engkau menjahati dirimu sendiri. Tapi kalau saudara murah hati, engkau berbuat baik kepada diri sendiri. Berkat-berkat ilahi akan mengalir ketika kita melakukan kemurahan hati kepada sesama. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Kalau kita memberi kepada orang miskin, Tuhan bilang kamu tidak akan kekurangan. Tuhan akan mensuplai berkat itu. Dan jangan pernah bilang, oh Tuhan nanti kalau sudah kaya baru saya memberi kepada orang lain. Saudara ingat, 5 roti dan 2 ikan itu dibagikan menjadi berkat bagi 5.000 orang. Tapi sebelumnya ditaruh dulu di tangan Yesus. Apakah setelah Yesus mendoakan 5 roti itu berubah jadi 5 roti bantal yang gede-gede? Atau 2 ikan
yang kecil itu tiba-tiba berubah jadi ikan paus sehingga semua orang bisa makan kenyang? Enggak. Waktu Yesus berdoa, rotinya tetap kecil, ikannya tetap kecil. Tapi waktu dia membagi-bagikannya, mujizatnya terjadi. Enggak pernah habis apa yang dibagikan itu. Itu sebabnya jangan doa, Tuhan jadikan saya orang kaya, baru saya sumbang gereja, saya sumbang panti asuhan, saya sumbang orang miskin. Itu bukan cara kerjanya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan, apa yang ada padamu, belajar menabur. Apa yang saudara punya sedikit, tapi waktu engkau bagi, mujizat pelipat gandaan akan terjadi. Apa yang saudara bagi tidak akan habis-habis. Karena Tuhan akan selalu menjadi Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Amsal 11 ayat 24-25 berkata demikian. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dunia mengajarkan hemat pangkal kaya. Tapi Alkitab bilang ada orang berhemat selalu kekurangan. Ciri supaya kita kelimpahan apa? Belajar menabur. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Belajar menabur. Miliki hati yang berkecukupan, bersyukur, menabur. Itu kunci diberkati Tuhan. Saudara sekalian, hemat pangkal kaya itu ekonomi dunia. Tapi Alkitab berkata menabur menyebabkan berkat Allah melimpah. Karena sumbernya dari Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin kita mampet macet, tapi mengalirkan kepada orang lain. Ayat penutup Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan pernah utang gak saudara sama kita? Gak pernah kan? Kita yang banyak utang sama Tuhan. Tapi Alkitab bilang kalau engkau memperhatikan orang lemah, engkau seakan-akan kasih pinjam sama Tuhan. Dan kalau saudara memiutangi Tuhan, Tuhan bayarnya gak lama-lama. Dan Tuhan gak pernah bayar persis seperti apa yang saudara pinjamkan kepada dia. Dia berkati kita dengan berkat yang luar biasa. Mau gak kita jadi orang yang memiutangi Tuhan? Caranya sederhana. Perhatikan orang yang lemah. Karena waktu engkau memberi kepada orang yang lemah, Tuhan di sorga lihat, wah dia memberikan utang sama saya mesti balas. Apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling kecil, paling hina, kamu sudah melakukan bagiku, kata Tuhan. Dan kalau kita bermurah hati, saya jamin pintu kemurahan hati Tuhan akan terbuka dan dinyatakan dalam hidup saudara. Pada masa-masa pandemi ini, tetap ikuti prinsip firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan kalau kita sungguh-sungguh memiliki hati yang berkemurahan, penuh kasih, suka menolong orang lain, tidak hanya secara materi, tapi dengan perhatian, dengan pujian, dengan bantuan, dengan pertolongan, dengan doa. Tapi juga kalau saudara mampu dengan harta benda, dengan keuangan, Tuhan melihat dan berkata, orang ini memiutangi aku akan membayar segera dan melimpahi berkat yang luar biasa. Ini doa saya, saudara semua yang mengikuti firman Tuhan ini, diberkati oleh Tuhan. Tubuh, jiwa, dan rohmu diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Jadikan hati kami berkenan padamu Tuhan. Haleluya. Ya ralabasi kanaralabasi kanaralabasi. Haleluya. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, di
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bapa, selidiki hati kami. Kalau hati kami penuh dengan kepahitan, dendam, kemarahan, ganti itu dengan hati yang penuh dengan kasih dan kemurahan hati. Sehingga kami belajar mengampuni orang yang bersalah, suka menolong orang lain, tidak merugikan mereka, tetapi kami mau memberkati mereka. Kami juga mau menolong orang-orang yang berkekurangan ya Tuhan. Kami mau mensupport pekerjaan pelayanan misi dan apapun juga. Karena kami tahu waktu kami melakukan sesuatu dengan tulus, kami memiutangi Tuhan yang akan membalas berlimpah-limpah dengan jalan-jalan yang terbuka, dengan kemenangan di dalam segala tantangan yang kami hadapi. Karena Engkau selalu menopang tangan kami. Terima kasih Bapa untuk apa yang telah kami terima hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk kembali. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sebagai ucapan syukur kita akan berikan persembahan. Kita akan berikan persembahan umum dan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan ibadah online, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang ada di layar atau screen. Terima kasih, kita akan mendengarkan Battle News. Salam jumpa kembali dalam Battle News. Berikut kami sampaikan informasi untuk Anda semua. Kepada seluruh pelayan GBI Battle, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Gembala, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, pada Kamis 1 Desember jam 7 malam, bertempat di GBI Battle Mekarwangi. Dan bagi yang mengikuti konser doa di luar Bandung, dapat mengikuti melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Bergabunglah dalam doa Sabtu pagi pada Sabtu 3 Desember jam 6 pagi bersama PDP Christopher Santoso yang dilakukan secara onsite di GBI Battle Mekarwangi dan disiarkan online melalui YouTube channel GBI Battle. Dan juga doa Sabtu pagi di GBI Battle Hyper Square jam 6 pagi bersama PDP Guna Asir. Mari ajak saudara, teman, rekan untuk berdoa bersama-sama. Bagaimana cara melatih anak agar menjadi kreatif dan inovatif pada zaman now? Temukan jawabannya pada acara Puncak Homeschooling Campaign Sabtu 3 Desember 2022 pukul 10 sampai 12 siang. Diadakan secara tatap muka di GBI Battle Stairway from Heaven Bandung. Disiarkan secara langsung melalui YouTube Sinode GBI Official. So, see you there! Berikut ini adalah jadwal ibadah onsite dan online GBI Battle Bandung. Ibadah onsite 3 Desember di GBI Battle Taman Kopo Indah jam 5.30 sore bersama pembicara PDP Jovita Elizabeth Abraham. 4 Desember di GBI Battle Hyper Square jam 7.30 dan 10.30 dilayani Ibu Ani Pangnyala. 4 Desember di GBI Battle Mekarwangi jam 7.30 dengan pembicara Pendeta Yusuf Tarigan. Jam 10.30 dilayani Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan 4.30 sore dengan pembicara Ibu Ani Pangnyala. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Berikut ibadah online yang disiarkan melalui YouTube channel GBI Battle. Dan kami informasikan, segera dibuka tempat ibadah GBI Battle Kings di Kings Shopping Center, Jalan Kepatihan, lantai 15. Ibadah perdana 4 Desember jam 9 pagi, terbuka untuk umum dan anak, dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Dan bagi yang mengikuti ibadah secara onsite, pastikan Anda telah divaksin. Tunjukkan bukti vaksin menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, serta wajib menggunakan masker sesuai standar kesehatan. Hadirilah Become Christmas.
diadakan Selasa 6 Desember jam 6.30 sore, bertempat di Main Hall GBI Bethel Mekarwangi. Hadir bersama kita sebagai pembicara Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, dimeriahkan bersama Glorify the Lord Ensemble. Ikuti lombanya juga ya, Best Costume Newcomers, Best Costume Couple, yang dibuka dengan foto booth jam 5 sore. Ajak juga mereka yang belum bergabung di KOM. Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Untuk Opa dan Oma, mari hadiri ibadah Natal Bethel Senior Club pada Sabtu 10 Desember jam 9 pagi, bertempat di GBI Bethel Mekarwangi, Ruang Betania, yang dilayani Pendeta Risa Solihin. Hidup dalam berkat Allah. Kabar gembira untuk adik-adik. Siapkan waktu untuk Natal Bethel Kids. Diadakan secara onsite di GBI Bethel Mekarwangi pada Sabtu 10 Desember jam 9 pagi. Cinderella. Tim Sosial Kemasyarakatan pada Rabu 23 November lalu telah melakukan survei dan membagikan bantuan ke lokasi gempa di Kota Cianjur. Bagi Anda yang mau berpartisipasi membantu korban gempa di Cianjur, bantuan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Mari peduli dan turut membantu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberkati kami. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa yang Kau telah curahkan bagi kami. Kami mau terus belajar Tuhan, menjadi serupa dengan-Mu ya Tuhan. Banyak kegagalan-kegagalan yang kami alami, tapi kami mau bangkit ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Rubin Adi berhenti berbicara. Allah Roh Kudus terus mengurapi kami. Sehingga setiap kebenaran firman yang sudah dibagikan Tuhan, sungguh kami akan terapkan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi saluran berkat kepada orang-orang di sekitar kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bahkan juga mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan di tengah gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Visi yang besar lewat gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan umat-Mu semua boleh ambil bagian menopang. Karena kami ditempatkan Tuhan di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Mendukung visi misi Bapak Gembala kami Tuhan. Kami berdoa sekali lagi Tuhan buat Gembala kami. Bapak Rubin Adi, berkat-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Di dalam menggembalakan kami Tuhan. Berikan terus kesehatan. Berikan berkat-Mu melimpah Tuhan. Berikan hikmat akal budi. Bahkan juga sebagai Ketua Sinode GBI. Tuhan penyertaan-Mu atas hamba-Mu. Berkati Ibu Lena. Berkati anak-anak menantu cucu ya Tuhan. Juga kami berkati gembala pembina kami, Om Julius Ishak. Tuhan, Engkau sertai hamba-Mu. Beri kesehatan, beri umur panjang Tuhan. Pakai terus pelayanan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati tante, berkati anak mantu, cucu cici Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu yang hadir secara onsite maupun secara online. Berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu terus boleh mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Apapun persoalan masalah yang dihadapi, kami tetap percaya di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kepadamu kami berseru, kepadamu kami mengadu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkati Kota Bandung, kami berkati Jawa Barat, kami berkati Indonesia. Shalom Indonesia. Tuhan berkatilah bangsa kami Tuhan. Beberapa daerah yang mengalami bencana, Tuhan tolong ya Tuhan. Berkati gereja-gereja, lembaga-lembaga sosial yang menolong Tuhan. Terima kasih. Kami bersama hati berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan. Berikan hamba-hamba ini hikmat akal budi Tuhan, kesehatan. Berkati keluarganya, berkati kepemimpinannya Tuhan. Berkati para menteri, para gubernur, bupati, panglima daerah, wali kota, camat, lurah, RT RW
Tuhan. Biarlah semua yang Kau percayakan untuk memimpin roda pemerintahan, hikmat Tuhan menyertai mereka. Indonesia akan bangkit dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar umat-Mu kembali ke tempat masing-masing, kami percaya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan atas kami. Bapak Ibu Saudara, firman yang sudah kita dengar, mari kita hidup bermurah hati sebagaimana Bapa kita adalah murah hati. Mari kita angkat tangan kita, aminkan kata-kata yang memberkati. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.